Halo pemirsa, polisi mengungkap motif kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang pria di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sementara pengamat musik tanah air Ben Sleo menghembuskan napas terakhirnya akibat terpapar COVID-19. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Ajat Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, 2 orang pelaku pembunuhan terhadap seorang driver ojek online dengan cara mutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digiring ke Polda Metro Jaya. Dua pelaku pembunuhan mutilasi terhadap RS, seorang pengemudi ojek online, digiring petugas ke Mapolres Metro Bekasi menuju Polda Metro Jaya guna dilakukan gelar perkara. Lokasi dua pelaku mengeksekusi pembunuhan ini berlangsung di sebuah tempat penitipan kendaraan roda 2 di kawasan Gedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Terus kejadiannya jam 2, pada ributnya. Ributnya di Depan Gedung Juang. depan. Ya banyak itu, juga satpam situ juga pada ini ngetahuin. Yang ribut itu siapa aja, Pak? Antara pelaku sama korban doang, berdua, Pak? Gimana? Banyak kan yang ributnya? Ya, temen bawa golok doang, ributnya sama siapa-siapanya nggak tahu dah, kurang tahu. Oh, yang bawa golok itu pelaku? Iya, pelakunya. Sementara, polisi kembali berhasil menemukan beberapa potongan tubuh korban mutilasi yang dibuang oleh para pelaku di beberapa titik. Kini seluruh potongan tubuh sudah ditemukan oleh petugas kepolisian di wilayah Kabupaten Bekasi dari Tanjung Pura, Kabupaten Karawang. Kini 2 pelaku sudah diamankan, sementara 1 pelaku lagi masih dalam pengejaran polisi. Motif pembunuhan karena pelaku sakit hati atas perbuatan korban yang mencabuli istri salah satu pelaku, hingga ketiganya bermufakat jahat untuk membunuh korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang pria di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku dendam lantaran salah seorang istri pelaku pernah dihina korban. Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya mengungkap kasus mutilasi dilakukan 3 sekawan terhadap teman dekatnya RS di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 8 jam setelah menerima laporan masyarakat, polisi menangkap 2 pelaku di tempat penitipan motor di Tambun, Bekasi, Sabtu kemarin. Sementara seorang pelaku lain, ER, masih buron. Kasus pembunuhan disertai mutilasi berawal dari sakit hati pelaku kepada korban RS yang mencabuli istri MP serta menghina pelaku FM dan istrinya. Para pelaku kemudian merencanakan pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban RS. Dalam modus kejahatan, pelaku mengajak korban mengkonsumsi narkoba. Saat korban mulai tertidur, para pelaku mulai melancarkan aksi kejahatan. Senjata tajam, pakaian korban, telepon genggam, sepeda motor dan 1 mobil, serta sejumlah barang bukti lainnya disita polisi. Para pelaku dijerat pasal berlapis, terancam hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Latar belakangnya ya terjadinya kasus ini oleh para pelaku, motifnya adalah para pelaku sakit hati ya dengan korban RS. Di antaranya pelaku FM ya, sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istri pelaku FM. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku ya, diri MAP ini pernah dicabuli oleh korban. Jadi itu Terungkapnya kasus pembunuhan disertai mutilasi ini berawal dari penemuan jenazah korban RS di Jalan Gatot Subroto, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan di Jalan Pangkal Perjuangan Bypass Tanjung Pura, Karawang Barat. Penemuan jenazah korban adalah hasil pengembangan polisi setelah memeriksa para pelaku. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kasus mutilasi di Bekasi, kita langsung saja bergabung ke Polda Metro Jaya. Sudah ada jurnalis Angelica Devagam di sana. Angel, apa informasi terbaru dari kasus mutilasi di Bekasi yang Anda dapat hingga sore hari ini? Ya, April dan Ajat, sampai dengan hari ini kami masih menanti informasi terbaru dari pihak Polda Metro Jaya mengenai kasus mutilasi yang menewaskan RS, pria 28 tahun di Tambun, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat. Namun kemarin pihak dari Polda Metro Jaya, yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Bekasi dan juga Kasat Reskrim telah menyampaikan informasi kepada awak media yang mana polisi sudah langsung menindaklanjut laporan dari masyarakat terkait ditemukannya potongan tubuh seorang pria berinisial RS ini, dan dalam penyelidikannya akhirnya polisi menangkap 2 dari 3 pelaku yang melancarkan aksi mutilasi, kejahatan mutilasi kepada pria RS ini. 2 pelaku ini berinisial FM dan MAP, dan 1 pelaku lagi berinisial ER ini masih dalam pengejaran polisi. Modus dari FM dan MAP melakukan aksinya yaitu dengan mengajak korban mengonsumsi narkoba, kemudian ketika korban sudah mulai terlelap begitu dilakukan aksi mutilasi tersebut, memotong bagian tubuh korban dari beberapa bagian, kemudian membuangkan di beberapa titik di antara Kabupaten Bekasi dan Karawang. Motif dari ketiga pelaku ini melancarkan aksinya baru ditemukan 2 motif, yaitu dari FM dan juga MAP, yang mana untuk MAP ini merasa sakit hati terhadap korban karena korban RS ini telah melakukan aksi pencabulan terhadap istri dari MAP. Sementara untuk FM merasa sakit hati juga karena korban kerap kali menghina FM dan juga istrinya. Sementara untuk motif dari tersangka lainnya ER ini masih diselidiki karena juga ER ini masih berstatus DPO dari pihak kepolisian begitu. Dan dari aksinya pelaku atau polisi ini mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah golok, bantal, selimut, pakaian korban, telepon genggam, tali plastik, jas hujan, kemudian ada karung, sepeda motor, dan 1 mobil. Semua ini sudah diamankan polisi, dan kemarin pun juga sudah beberapa alat bukti ditunjukkan juga kepada awak media ketika konferensi pers rilis dari kasus mutilasi ini. Kemudian untuk pasal yang disangkakan kepada para pelaku ini yaitu 340 KUHP dan 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Ya, Angel. Ajat dan April. Ya, saat ini polisi masih terus mengejar pelaku buron yang hingga kini belum ditangkap. Sebenarnya kalau kita boleh mundur lagi, seperti apa sih kronologi dari kejadian ini? Ya, ini bermula pada Jumat malam, ketiga pelaku ini berkumpul, kemudian mereka mengajak dari RS ini untuk berkumpul di tempat kerja mereka, yaitu di tempat penitipan motor dekat Gedung Juang, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, begitu. Kemudian dalam aksinya tadi mereka bercengkrama dan mengajak para korban ini, RS maksud kami, untuk mengonsumsi narkoba, itu seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ketika terlelap, para pelaku ini memang tidak dijabarkan secara rinci begitu oleh pihak Polda Metro Jaya apa peran masing-masing dari mereka. Namun kemarin disampaikan bahwa mereka memang sudah merencanakan terlebih dahulu sebelum berkumpul atau bercengkerama dengan korban. Kemudian akhirnya mereka memberikan korban ini narkoba, kemudian setelah terlelap dan terpengaruh oleh narkoba ini sendiri, korban akhirnya dipukul oleh salah satu pelaku. Kemudian setelah pingsan ini para pelaku baik FM dan MAP serta ER melancarkan aksinya, yaitu memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, kemudian dilempar begitu di pinggir jalan dan juga di beberapa titik di area Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. April. Baik, Angel, tadi disampaikan ini kan sudah ada kedekatan sepertinya ya. Sebetulnya hubungan pelaku dan korban ini sedekat apa, informasi yang Anda dapat sejauh ini? Ya, Ajat dan April. Ya, Ajat dan April, informasi yang disampaikan oleh Kabid Humas dan juga Kapolres Metro Bekasi pada awak media hari Minggu sore kemarin, ini menyampaikan bahwa korban dan juga pelaku ini berteman sudah lama, berteman sangat dekat begitu, sehingga saking dekatnya begitu dirasa dari korban ini tidak memiliki
dinding begitu ya untuk menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya begitu, sehingga kerap kali perkataan dari korban ini melukai hati FM karena juga tidak hanya menghina FM teman dekatnya saja, namun juga istri dari FM itu sendiri. Bahkan disampaikan oleh pihak kepolisian, RS ini, si korban ini bahkan sampai tega begitu ya untuk mencabuli istri dari MAP. Mereka diketahui berteman dekat, mereka pun kerja di satu tempat penitipan motor bersama begitu. Itulah juga yang menjadi tempat kejadian perkara atau tempat dilakukannya aksi mutilasi dari para pelaku, yang mana teman dekatnya RS ini, yang mana korban adalah si RS ini. Ajat. Baik, Angel, dari ketiga pelaku yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian, sebenarnya siapa otak dari kejadian ini? Ya, April dan Ajat, kemarin baru disampaikan kepada publik ada disampaikan polisi kepada publik ada 3 pelaku. 2 pelaku sudah diamankan dan 1 pelaku lagi ini masih buron. Kemarin juga secara rinci pihak kepolisian kami tanyakan juga bagaimana peran masing-masing dari para pelaku ini, tidak disampaikan secara rinci apa dan siapa otaknya begitu. Namun disampaikan memang masing-masing memegang peranan untuk melakukan aksi mutilasi itu terhadap tubuh korban gitu, sehingga mereka pun juga sudah menyiapkan banyak sekali peralatan atau perlengkapan untuk melancarkan aksinya. Seperti tadi saya sebutkan, ada beberapa alat bukti, mobil pun disiapkan, motor pun disiapkan, ada tali gulung, kemudian pakaian, selimut dan segala macamnya pun juga sudah disiapkan oleh para pelaku ini ketika melancarkan aksinya. Namun untuk otak dari pelaku ini sendiri, pihak kepolisian sayang sekali belum menyampaikan kepada kami pada saat konferensi pers kemarin siapa otak atau aktor utama di balik dari dilakukannya aksi mutilasi terhadap RS ini. April. Angel, ini masih terus dilakukan penyelidikan. Apakah sudah diketahui apa agenda selanjutnya dari pihak kepolisian atas kasus ini? Ya, April, tentu saja Polres Metro Bekasi ini juga menyerahkan kepada Polda Metro Jaya di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk terus mengusut, dan masih ada 1 DPO lagi, April, yang masih terus dicari oleh pihak kepolisian. Tentunya itu menjadi agenda utama mereka sampai mereka pun juga akan menelusuri motif dibalik 1 pelaku lagi yang masih dalam pencarian pihak kepolisian ini. April. Baik, terima kasih. Angela De Evaga melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Angel, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan berujung mutilasi di Kedung Waringin, Bekasi. Setelah mengetahui identitas korban, polisi kemudian menangkap pelaku pembunuhan yang dilatar belakangi sakit hati pelaku, di mana istrinya dicabuli korban. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan berujung mutilasi di Kedung Waringin, Bekasi. Setelah mengetahui identitas korban, polisi kemudian menangkap pelaku pembunuhan. 2 pelaku berinisial MP dan FM ditangkap Sabtu kemarin di Tambun, Bekasi. Sementara 1 pelaku lagi berinisial ER masih berstatus DPO. Pembunuhan sadis dilatar belakangi sakit hati pelaku MAP karena almarhum istrinya pernah dicabuli korban. Korban juga menghina pelaku FM dan istrinya sehingga para pelaku bekerja sama membunuh korban. Para pelaku sakit hati ya dengan korban RS. Di antaranya pelaku FM ya, sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istri pelaku FM. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku ya, istri pelaku ya dari MAP ini pernah dicabuli oleh korban. Kombes Pol Endra Zulpan menambahkan, ketiga pelaku mengajak korban mengkonsumsi narkoba sebelum kemudian memukul dan memutilasi tubuh korban. Potongan tubuh korban kemudian dibuang di pinggir jalan. Sebelumnya 10 potongan tubuh milik korban berinisial RS ditemukan warga di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Korban diketahui merupakan seorang pengemudi ojek online warga Desa Sumberjaya, Tambun, Bekasi. Kedua pelaku kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya, sementara 1 pelaku masih diburu.
Dari Jakarta, Angelica De Avagam, Novan Dwi, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.